Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Tara? Alhamdulillah baik, Bu Tika. Iya, maaf jika saya mengganggu Bu Tara. Mungkin sekarang Bu Tara lagi sibuk, jadi saya akan mengganggu. Tidak apa-apa, Kak, Bu Tidak Tara. apa-apa, Bu Tika monggo. Iya, begini Bu Tara, saya ingin melaksanakan supervisi pembelajaran dengan Bu Tara. Apakah Bu Tara berkeberatan? Tentu tidak, saya malah akan senang sekali disupervisi oleh Bu Tika. Iya, terima kasih Bu Tara atas kesediaannya. Oke, tujuan dari supervisi pembelajaran ini adalah untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat melalui supervisi berbasis coaching. Jadi di sini nanti saya tidak menilai atau menjudge Bu Tara bahwa ketika Bu Tara melakukan interaksi dengan siswa di kelas itu kurang menarik atau bagaimana, tidak. Di sini saya ingin menggali potensi Bu Tara dan mengembangkan potensi yang sudah Bu Tara miliki. Oh iya, bagus sekali itu. Iya, Bu Tika. seperti itu Bu Tara. Nah, untuk itu kira-kira kapan Bu Tara bisa saya observasi ke kelas? Observasi bisa hari ini. Oh, hari ini Siang nanti ada jadwal saya di kelas 7F pukul 11.00. Baik, saya ulangi, berarti hari ini Bu Tara ada kelas 7F pukul 11. Ya. Baik Bu Tara, untuk topik yang akan Bu Tara sampaikan nanti di kelas, kalau boleh tahu apa? Ya, jadi untuk pembelajaran PAI hari ini di Oke. kelas 7F nanti saya mau membahas tentang bab sholat jamak. Baik. Jadi hari ini pokok bahasanya adalah tentang sholat jamak. Sholat jamak. Ya, baik Bu Tara. Kemudian tujuan pembelajaran yang hari ini ingin dicapai apa? Untuk hari ini itu tentunya peserta didik anak-anak itu mampu mengerti Bu tentang tata cara sholat jamak, mulai dari pengertiannya, karena mungkin sholat jamak itu bagi kelas 7 adalah sesuatu yang baru. Itu jadi anak-anak mampu mengerti dan menerapkan tentang sholat jamak itu. Baik. Berarti tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mengerti dan menerapkan tata cara sholat jamak. Adakah tujuan pembelajaran yang lain? Untuk hari ini itu yang ingin saya capai. Baik. Untuk selanjutnya yaitu kira-kira area atau kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Tara saat supervisi nanti apa? Area yang ingin saya kembangkan itu meliputi 3 aspek itu ya Bu, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya. Kemudian ketika pembelajaran nanti saya juga ingin mengembangkan KSE-nya. KSE yang ingin saya kembangkan yang pertama kesadaran diri. Jadi nanti saya akan menanyakan kepada anak-anak tentang perasaan yang mereka bawa ketika berangkat ke sekolah. Baik, itu kemudian KSE selanjutnya saya membangun relasi, yaitu nanti anak-anak saya untuk materi sholat jamak. Jadi nanti anak-anak atau peserta didik saya ajak untuk berdiskusi dalam materi sholat jamak tersebut. Selanjutnya setelah membangun relasi, tentunya di situ nanti yang akan muncul adalah KSE rasa bertanggung jawab. Nah, jadi ketika anak sudah berdiskusi, rasa tanggung jawabnya tentunya nanti dia harus mempertanggungjawabkan hasilnya, kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, kemudian saya juga pembelajaran hari ini saya mau menerapkan teknik stop, yaitu untuk membuat anak-anak lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian dari serangkaian pembelajaran tadi saya menerapkan diferensiasi proses, yaitu mengajak anak-anak berdiskusi tadi. Betul. Baik, saya ulangi Bu Tara. Nanti area pengembangannya yang ingin dikembangkan Bu Tara adalah ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ditambah dengan KSE, kesadaran diri, keterampilan berelasi,
melatih bertanggung jawab itu juga akan mempraktikkan Iya, teknik stop. betul. Nah, diferensiasi yang akan digunakan adalah diferensiasi proses. Seperti itu kan, Bu Tara? Iya, betul seperti Baik. itu. Iya. Selanjutnya, kira-kira ini bagian spesifik mana yang ingin Bu Tara, saya maksudnya ingin saya supervisi ketika Bu Tara di kelas nanti. Tentunya karena ini kebetulan materi pendidikan agama ya Bu, jadi yang ingin saya tunjukkan kepada jenengan itu ranah afektifnya, kemudian KSE dari peserta didik tadi Bu. Yang pertama kesadaran diri mereka, kemudian keterampilan berrelasi antara siswa tadi, sehingga nanti akan timbul rasa tanggung jawab. Jadi melatih tanggung jawab dari siswa itu. Oh iya. Kemudian rangkaiannya tadi saya akan menerapkan teknik stopnya itu juga yang ingin saya tunjukkan. Lalu semua itu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses. Oke, baik. Jadi nanti ketika saya observasi yang ingin Bu Tara tunjukkan ke saya, yang pertama adalah ranah afektifnya siswa, yang kedua KSE-nya siswa, kemudian yang ketiga penerapan teknik stop dan pembelajaran diferensiasi prosesnya. Baik. Bisakah Bu Tara menjelaskan indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Bu Tara kembangkan? Oh iya. Jadi indikator pencapaian ya Iya, Bu. benar. Jadi karena tadi yang mau saya kembangkan itu ranah afektifnya, jadi nanti anak-anak tentunya mampu menerapkan adab-adab yang ada yang kita pelajari hari ini Ya. untuk digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian untuk KSE-nya dan pembelajaran diferensiasi prosesnya, anak-anak itu mau, mau diajak berdiskusi dan di situ anak-anak bisa aktif, berdiskusi dengan antar kelompoknya, bisa andil dan aktif. Kemudian anak-anak setelah berdiskusi mereka harus bisa mempertanggungjawabkan hasil diskusinya. Benar. Yang nanti akan mereka presentasikan di depan kelas, berarti anak-anak nanti juga menjadi berani menyampaikan daripada hasil diskusinya di depan kelas. Iya. Untuk kesadaran dirinya indikatornya apa? Kesadaran dirinya, jadi nanti anak-anak itu setelah saya tanya ya dalam prosesnya tadi, menanya perasaan mereka, kemudian dengan saya menerapkan teknik stop, anak-anak tentunya bisa lebih fokus kembali untuk mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Akan saya ulangi ya Bu ya. Jadi indikatornya itu afektif, anak-anak itu mampu dan menerapkan adab-adab yang sudah diajarkan di kelas nanti. Untuk ranah KSE dan pembelajaran diferensiasinya, anak-anak itu fokus. Yang pertama, setelah itu difokuskan menggunakan teknik stop tadi. Kemudian juga anak-anak itu aktif dan mau berdiskusi dengan kelompoknya, dengan sesama teman, yang akhirnya mereka berani bertanggung jawab untuk mempresentasikan jawaban mereka di depan kelas. Baik Bu Tara, saya kira itu cukup untuk praobservasi. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam hukumnya wajib. Kalau tidak menjawab salam berarti dapat dosa. Sama. Kalau hukumnya wajib harus disamakan dengan ibadah-ibadah yang juga hukumnya wajib. Jangan meremehkan apa menjawab salam aja Bu Tara, kan gampang juga hanya omongan. Samakan itu dengan puasa, dengan sholat. Nek sholat takut karena habis dosa. Tapi kamu tidak menjawab salam, sama saja dapat. Oke, ulangi lagi. Ini celah Bu Tara. Oke, alhamdulillah kalau baik. Saya juga baik ya. Kita sudah menjalankan ibadah puasa. Sebenarnya puasa itu kita santai tapi serius aja ya, karena kondisinya seperti ini efektif sih, cuman ada kegiatan yang lain kan. Jadi sebenarnya puasa selama 1 bulan itu salah kok, gak makan, bukan lapar, ya itu enggak. Sebenarnya puasa itu menyehatkan diri. Ya,
Sudah tahu? Ya kan? Pasti kerasa. Rasanya awalnya sekolah sebelum puasa sama setelah puasa 1 bulan pasti berbeda ya. Lebih enteng ya Nak ya. Enteng jiwa dan juga raga. Oke, baik. Sebelum kita mengawali memasuki pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Silakan dipimpin kelas untuk membaca doa plus membaca pembiasaan kita yaitu surat-surat pendek. Kita awali lagi supaya pembiasaan itu sering kita tinggalkan ya. Kita awali lagi. Karena kemarin masuk ke kelas kan juga gitu. Lupa Bu biasanya baca suratnya nggak semuanya. Pilih. Maupun Bon, ayo, soalnya tadi sudah ya. Oke, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Yang duduk bersama berdoa. Ya, kemudian kamu masing-masing kamu di hati itu adalah wadah ya, membawa wadahnya masing-masing. Kemudian kalian ke sekolah ini tujuannya untuk mencari ilmu ya kan? Mencari ilmu, mencari pacar ya, gitu ya. Ya. Tujuan utamanya adalah mencari ilmu. Nah, sebenarnya di kelas kamu ya dan di dalam hati. Pergi ke sekolah ini mau mencari ilmu. Ilmu itu nah, ini adalah sesuatu yang suci, yang bersih, yang berasal dari Allah. Itu adalah itu, ya. Masih itu mek siji tambah loro. Kalau makan dan minum harus duduk. Sekedar itu ilmu-ilmu sepele seperti itu adalah sesuatu yang bisa datang dari Allah. Oke, nah ibaratkan gelas kamu. Ini macam-macam ya, dari kondisi orang tua yang berbeda ya, dari kondisi rumah, dari kondisi finansial. Itu beda-beda. Ada yang bangunnya dengan senyum. Sekarang masih bangunnya sekolah, asik, ada yang gitu kan? Kalau saya bangun, ya. Iya, ada yang bangun itu jam 5, tapi pindah
mari tukaran sama orang tuanya. Kemarin mungkin galau dan lain-lain. Kalian berangkat sekolah ini berarti membawa yang kotor. Kan? Ibaratkan gitu ya. Kemarin ketika saudara jadi pembina upacara, ibaratkan kamu punya gelas di rumah, punya gelas kan? Gelas kaca ya yang ini. Gelas kaca, tiba-tiba gelasnya cuma karena lama terbuka ini, tak nutup nunggu masuk ya. Setelah ini cecak, roh gue telah cecak. Dia tak sini, warnanya apa? Kira itu coklat ya. Warnanya hitam ada putihnya kan, itu khas ya. Khasnya telah cecak. Ah mana gini ya? Terus mereka katanya minum, diisi air putih kan? Air putih ini tadi sudah mateng, segar ya, sudah bersih, pengen tuang. Apa yang terjadi di sini di gelasnya? Kotor karena campur ambek ulang ya kan, sama kotoran tadi. Yang kamu lakukan apa? Lu buang. Itu air putih. Ayo diangkat kepalanya. Nah, mana bukan aja sampai gini ya bisa. Yang kepalanya masih pagi. Itu ya. Jadi apapun yang masuk, entah itu air putih, entah itu sprite, susu beruang, ya, susu sapi dan lain-lain, semua hal apapun, kalau badannya kotor, tetap yang kamu lakukan adalah membuang, ya kan? Sama kayak ini kan? Membuangnya coba dibuang ini, oh tidak, membuangnya itu adalah kalau kamu membawa gelas yang kotor, ya, dengan emosi marah dan lain-lain, suhu dan lain-lain, kamu pergi ke sekolah, di sini guru-guru memberikan kamu ilmu, salah ilmunya nggak masuk dia akan menjadi kotor. Apa yang kamu lakukan membuangnya? Membuangnya dengan apa? Pasti outputnya. Oh ya, kenapa kayak gitu? Aku sengaja kok jadi misu-misu. Ya itu. Good. Cara nih kamu bukaran, cara membersihkan. Ambil santai enak ini ya. Caranya adalah salah satunya dengan yang kamu lakukan tadi, yaitu membaca surat pendek, membaca Al-Quran ya, karena di sini nggak mungkin dong kalian tak ajak kataman di suatu bungkuk maghrib mandi, kan? Wong ada sing abiku kayak gitu. Nah, minimal perwakilannya adalah kamu menghafalkan surat-surat pendek yang mudah. Itu kalian. Itu tadi kalian sudah mau. Ya. Rizky sakit. Kemudian apa berapa? Ini apa izinnya? Apa? Untuk yang lainnya tadi izin ya? Ajisnya kenapa? Apa? Oh ya, oke. Oke. Di sini ada macam-macam perasaan. Sama kayak tadi, kalian berada di sini itu dengan kondisi yang bermacam-macam ya nak ya. Kalian juga perasaan aja. Jadi kamu tidur itu tidak setiap hari. Alhamdulillah aku sekolah. Assalamualaikum ibu. Sudah hampir nggak pernah ini ya. Orang ibu belum bisa nanti buah buku segitu, jadi makanya banyak kayak macamnya ya. Kalau saya nah, ini adalah perasaan. Kalian harus jujur sekarang mulai dari sana. Kamu tuangkan, kamu berada di kelas ini berangkat sekolah, kamu membawa perasaan yang mana? Oke, kasih cek dulu. Semuanya ya. Jujur aja. Oh, boleh ya. Jujur ya.
yang paling lengkap, entah itu pada dari segi keluarga, kebersamaan, finansial dan lain-lain, kayaknya pas hari raya. Oke, kalian bayangkan kalian sekarang posisi di hari raya Idul Fitri pagi hari. Sebelum sholat id, kamu tidur, sudah berkumandang azan ya, dan diselingi dengan takbir. Oke, sekarang tarik nafas kalian, pelan-pelan keluarkan. Tarik nafas dari hidung, dikeluarkan dari mulut. Sekali lagi tarik nafas, keluarin. Senang ya hari raya Idul Fitri yang biasanya bapak sama ibu mungkin ada selisih paham, ini kok tapi nggak tentu ya pak ini. Biasanya kakak dari aku, tapi hari ini aku gitu ya. Persiapan mau sholat Idul Fitri. Oke, sekali lagi tarik nafas, keluarkan unek-unek yang tadi membawa perasaan sedih, marah, kecewa, atau mungkin rasa bahagia yang dibuat. Keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan. Sekarang dengan perlahan-lahan buka matanya. Gimana, Pak? Oke, pulang sudah semua. Ini wajahnya sudah dikorai, dicuci bersih. Sekarang siap menerima pembelajaran apalagi pelajaran pendidikan agama. Oke? Di situ ada pengertian. Sudah ketemu? Dibuka halaman 140. Sudah? Oke. Silakan kalian amati dulu, dibaca. Tak kasih waktu 5 menit. 141 sampai 142. Oke? Baca nanti balasannya bisa. Oke, salah jamak ya. Di situ ada pengertian macam-macam salah jamak sama syaratnya. Kita akan lebih mendalami materi itu dengan cara kamu dan diskusi secara kelompok. Oke? Next ambil putaran. Kita kan tahu batas-batasan aurat laki-laki dan perempuan. Pilihannya cuma 2, dimasukkan atau dibuka. Bebas. Oke, putaran ngomong pas baju sih, Pak. Kok kan dia bukan aurat laki-laki kan? Oke, sudah. Sekarang kalian berdiri dulu. Oke, mulai dari saya. 5. 1. 1. 4. 5. Apa ya? Wow.
2. Kamu jelaskan masing-masing. Ya. Jadi kamu harus mencari dulu apa yang ada dalam peta konsep di sini. Nanti kita akan kaji bersama-sama. Dikerjakan secara berkelompok. Jadi dibagi tugas. Kamu nyari kamu nyari ini. Oke? Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Cara kamu membuat peta konsepnya macam-macam. Boleh kayak gini, boleh landscape. Ya, terserah kamu. Boleh dikasih awan-awan. Terserah kamu. Yang penting mengikuti 3 itu. Ya, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Nanti kita akan menit ya, kurang 7 menit lagi. Di jampean. Ya, tanya sampai 2. Ya, sampai 2. Diberi kolom kelompok Sekarang kita bahas semuanya dicermati ya, barangkali ada yang salah, kelompok lain bisa membenarkan. Soal jamak, oke? Teman dua-duanya cari yang enak aneh. Ayo, yang
kali waktu sholat. Kalau keterangannya seperti ini, sholat jamaah adalah sholat fardu yang dikumpulkan. Sedangkan sholat fardu itu ada berapa? Sholat wajib itu ada berapa? Ada 5. Dari pengertiannya kayak gini kurang lengkap. Saya digabung lo kepiro antara 3 sekaligus atau 5. Sholat sedina cuma 1 kali, soalnya digabung. Kan belum jelas. Nah, diberikan seperti ini. Ini yang tidak boleh ketinggalan, yang saya ingkari. Oke, menggabungkan 2 sholat. Nanti kalau duanya bilang menggabungkan sholat. Nah, sedangkan sholat dalam 1 hari ada 5. Berapa yang digabungkan? Kan belum jelas. Menggabungkan 2 sholat fardu. Fardunya dihilangi. Menggabungkan 2 sholat. Sedangkan sholat itu macamnya banyak. Ada sholat fardu, ada wajib, ada sholat sunnah. Nah, itu hanya sholat kalau fardu, sholat mana yang digabung? Diberikan keterangan sholat wajib. Dikerjakan atau dilakukan dalam 1 kali waktu sholat. Jadi 2 waktu, zuhur asar dilakukan dalam 1 kali waktu. Terserah mau pilih di waktu zuhur atau mau dipilih di waktu asar. Bisa dipahami? Saya menggabungkan 2 sholat fardu, ini zuhur, ini asar, dilakukan dalam 1 kali waktu. Kalian boleh pilih di waktu zuhur apa di waktu asar. Jadi dalam 1 kali waktu tadi kamu melaksanakan 2 sholat fardu. Nah, pilihannya mau di zuhur, mau di asar, itu nanti masuk ke macam-macam. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Pengertiannya sekarang. Sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan waktu yang dilaksanakan pada waktu sholat fardu pertama. Bentar, kata kuncinya di situ. Jamak takhir. Dilakukan dengan cara menggabungkan di waktu yang terakhir atau yang kedua. Nah, ini kata kuncinya ya, nggak boleh bilang. Pengertiannya takdim dan takhir. Kemudian syaratnya boleh melakukan sampai 2 ya, harusnya banyak ya. Nanti ditambah sendiri. Syaratnya ini nanti lebih dalam bicara jelaskan nanti ya. Pada saat sudah melakukan perjalanan jauh, sampai rumah perjalanan jauh, kalau perjalanan jauh kalian pakai kendaraan apa? Kendaraan apa jalan kaki yang ini biasa terjebak soalnya orang-orang ini nang pasar udah saling naik jam sholat ya. Itu tidak boleh, tidak memenuhi syarat. Syaratnya perjalanannya itu jauh saya sampai di Utara jauh kurang lebih 80 km. Ya, ini Banyuwangi itu sudah memenuhi syarat. Sini Jogja memenuhi syarat ya. Kita sini Magelang lalu seperti itu. Baru boleh melakukan sholat cepat sampai tujuan, maka Allah membolehkan kalian untuk melakukan sholat jalan. Mantap itu 1. Kedua, perjalanan yang dilakukan. Ini syarat perjalanannya harus perjalanannya bukan maksiat bukan transaksi jual beli anu. Boleh apa anu kayaknya kopi minuman dan lain-lain tak boleh. Kalian mengirim ke Jakarta sabu-sabu ya Allah aku tak sholat jamaah di sini tak cocok kalau kerjanya kamu lakukan ya. Jadi boleh ziarah wali, boleh bunga pokoknya tidak maksiat itu. Di sini juga ada loh yang paling penting syaratnya boleh melakukan sholat jamaah, yaitu kalau kalian nah ini harus ditambahkan di catatannya ya, perjalanan jauh dan sakit. Kalian kalau sakit itu boleh kalian menjamak sholat, apalagi sakit-sakit tertentu yang berhubungan dengan air. Kita kena air bisa ya, campuran apapun itu, luka makan nggak oleh kena air lama-lama di dalam. Boleh sekali kalian melakukan sholat jamaah. Jadi wujudnya 1 kali bisa sholat 2 kali waktu. Oke? Ada yang ditanyakan? Tanya om. Tanya THR. Jadi kita ke sini. Sholat. Ada berapa? Ada berapa?
sunat banyak 2 rakaat dan lain-lain. Ini sholat wajibnya. Nah, ternyata kalian tadi di awal sudah mencermati. Sekarang saya tanya, dari kelima sholat ini, sholat mana saja yang bisa dijawab? Ada yang bisa kan? Asar maghrib bisa. Gitu ya. Jujur. Asar langsung ya. Kemudian lalu maghrib bisa di sana maghrib? Bisa. Bisa. Subuh bisa? Betul. Jadi sholat yang bisa dijama ada 4. Ya. Sholat yang bisa dijama ada 4, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, sekarang Utara kalau menjelaskan ngerem-ngerem mengkain beri dan lain-lain itu insya Allah semua ada artinya. Apa pokok begini? Ya, ini adalah sholat jamak itu gandengan ya. Jadi zuhur itu sama asar, maghrib itu dengan isya. Ini saya kotai karena sesuai dengan gandengannya dewe. Kalau yang gandeng kayak ekor, Tony. Apa bahaya itu? Iya. Ini ya. Sholat kalau mau jamak tadi kok 2 waktu dilakukan jadi 1. Harus sesuai dengan ini. Zuhur ya sama asar, asar sama zuhur. 2 waktu ya. Boleh yang asar ditarik ke zuhur boleh, yang zuhur ditarik ke asar boleh. Zuhur ditarik ke maghrib ke isya mereka tidak bisa ya. Nah, tidak muncul bahaya, ya. Asar juga. Asar, sholat asar mau ditarik ke isya, bahaya, ya. Begitu pun juga sebaliknya, ya. Harus sesuai dengan gandengannya. Boleh kamu lakukan asar di zuhur, zuhur di asar. Maghrib bisa juga. Maghrib ditaruh di zuhur boleh. Sorry apa ke isya boleh. Bisa ditaruh maghrib. Harus sesuai. Oke. Disesuaikan. Sekarang sholat jamak takdim adalah menggabungkan. Saya ini ya. Sholat itu kan oleh ya. Dari pagi, siang, sore, malam ya. Nah, sekarang pagi yang lebih awal sudah sana, yang akhir waktu akhir sudah sana ya. Jamak takdim adalah ketika sholat jamak ini itu digabungkan dan dilakukan di waktu sholat yang pertama. Coba lihat. Zuhur sama asar mana yang duluan? Zuhur dulu ya, waktu itu jalannya waktu. Berarti kalau sholat jamak takdim, asarnya dikerjakan di waktu tarik, asarnya ditarik ke waktu dulu. Enak kita bermain-main dengan waktu. Asalnya untuk di masa depan, ya kan? Tapi karena kita ada sesuatu memenuhi syarat tadi, boleh masa depan tadi sholat asar kita lakukan di waktu sholat zuhur, di waktu sholat yang pertama. Kalau itu yang kamu lakukan, maka kamu sedang melakukan sholat jamak takdim. Ya, ini takdim. Begitu pun juga gandengan yang di tabel satunya bisa ditarik ke maghrib. Ingat panahnya ya, kalau kayak gini benar nanti ditarik ya, tarik dilakukan di waktu sholat yang pertama. Nyanyi, ini sendiri ya. Biar cepat langsung dodok kayak gimana nih? Kita lihat nanti tujuannya seambiar apa gitu ya.
Beat 1. Lagi. Beat 1. Coba lagi. 1. 1. 1. Beat 2. Belum. Ya. Beat 2. Lagi ya, beat 1, beat gini. Ya, beat 1, 1, 1. Pokoknya sampai kuat, Pak. Beat 2, 2, 2. Beda ya. Sekarang beat 1 2 gampang. Beat 3 sekarang, perhatikan. Beat 3. Dilakukan dalam 1 kali waktu. Macam-macamnya ada berapa? 2, yaitu sholat jamaah takdim dan sholat jamaah dengan syarat-syarat tertentu. Syarat yang pertama boleh kalau perjalanan, yang kedua boleh kalau sedang sakit. Untuk minggu depan, ini tadi catatannya disimpan. Tugas kalian minggu depan adalah mempelajari tentang niat sholat jamaah, baik sholat jamaah takdim maupun sholat jamaah takdim. Ada di halaman 145. Secara PI dibaca, dicermati, dan dilihat perbedaannya. Oke, itu aja. Kalau sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, kita bisa akhiri pembelajaran ini. Semoga kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tara, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Badika, alhamdulillah adikku saya baik. Bu Badika sendiri bagaimana? Alhamdulillah, tetap semangat, terus yakin. Iya, ini ngomong-ngomong Bu Tara, pengen berbincang apa? Saya hari ini tuh ingin ngobrol tentang gini loh Bu. Pembelajaran saya kemarin itu loh yang dengan lihat Ya. saya rasa kok sepertinya masih banyak kekurangan ya Bu. Nah dari situ saya ingin ngobrol dengan Badika berkaitan dengan hal tersebut. Oh, seperti itu. Jadi terkait tentang pembelajaran Bu Tara minggu kemarin, Iya. Bu. Oke, baiklah Bu Tara. Kira-kira ini tujuan pertemuan kita hari ini apa? Yang pertama saya ingin meminta umpan balik dari Bu Badika. Jadi monggo dikomentari tentang pembelajaran saya kemarin. Nah kemudian tentunya saya di sini ngobrol dengan Bu Badika juga ingin tahu ilmu lebih banyak lagi Bu untuk saya bisa mengembangkan daripada kekurangan yang saya rasakan ketika pembelajaran kemarin. Oh, jadi Bu Tara pengen mendapatkan umpan balik ya dari pengamatan saya kemarin itu terkait pembelajarannya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bisakah Bu Tara menjelaskan ini bagaimana perasaannya waktu di kelas kemarin, Bu Tara? Ketika mengajar kemarin Iya, itu benar. alhamdulillah ya Bu, saya sangat senang karena di awal kan saya katakan bahwa saya ingin
mencoba teknik stop dalam pembelajaran. Nah, pada saat pembelajaran kemarin itu saya mencoba menerapkan dan alhamdulillah ternyata berhasil, Bu. Jadi output yang saya harapkan itu sudah sesuai, anak-anak itu akhirnya menjadi lebih kondusif ketika pembelajaran saya. Jadi saya sangat senang. Oh, baik. Jadi pembelajaran kemarin itu Bu Tara sudah mencoba menerapkan teknik stop ya Bu ya, dan juga sudah merasakan berhasil karena kelasnya kondusif. Baik. Nah, terkait tentang area pengembangan yang sudah Bu Tara sampaikan waktu kita berobservasi kemarin itu Bu Tara ya, apakah sudah tercapai atau ada area-area tertentu yang masih mamang atau ragu seperti itu Bu? Kalau untuk tercapainya area pengembangan saya rasa sudah tercapai ya Bu, yaitu tadi saya sudah berhasil menerapkan teknik stop. Kemudian pada pembelajaran saya kemarin itu saya menggunakan pembelajaran diferensiasi proses, itu sudah saya lakukan melalui diskusi anak-anak. Nah, dari situ saya akhirnya bisa menaikkan KSE dari peserta didik, dan salah satunya punya rasa tanggung jawab, mandiri dan lain sebagainya. Tapi untuk ya itu tadi ada rasa ragu saya dan ingin saya perbaiki lagi ya tentang pembelajaran berdiferensiasi saya itu, Bu, kok saya rasa kurang maksimal gitu. Oke. Jadi area pengembangan kemarin itu sudah dirasakan tercapai sama Bu Tara ya. Hanya ada beberapa sisi lah seperti pembelajaran berdiferensiasi saja. Nah, yang merasa belum puas dengan pencapaiannya. Nah, kemudian dari area yang sudah tercapai tadi Bu Tara ya, yang Bu Tara merasa puas ini, jadi kesempatan apa yang bisa Bu Tara kembangkan dari hal tersebut? Kalau yang kemarin itu tercapainya itu karena saya memiliki kesempatan untuk pembelajarannya saya menggunakan metode discovery learning ya. Dari situ, dari metode yang saya terapkan, akhirnya saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang proses itu yang saya gunakan. Dari situ juga saya mampu, saya bisa akhirnya muncul sosial emosional dari peserta didik itu. Jadi area pengembangan kemarin yang sudah Bu Tara rasakan tercapai itu dengan tak tahu kan ya, dengan strategi discovery learning. Ya, saya juga menggunakan strategi. Iya benar, saya juga merasakan seperti itu Bu Tara. Iya, kan ada peta konsep kemarin ya. Iya. Nah, dari pembelajaran kemarin ini Bu Tara, jadi tujuan pembelajaran yang kemarin itu apa ya Bu? Kalau tujuan pembelajaran saya kemarin itu kan materinya soal jamak ya Bu. Alhamdulillah anak sudah mencapai ya. Akhirnya tujuan pembelajaran saya sudah tercapai, yaitu salah satunya anak-anak mampu memahami diantaranya pengertian dari soal jamak. Kemudian di situ ada syarat-syarat tertentu yang membolehkan seorang muslim itu melakukan atau menjamak sholatnya, itu anak-anak sudah tercapai. Oke, jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya. Dengan identifikasinya tadi kan anak-anak bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baiklah Bu Tara. Sekarang ini Bu Tara ya, ketika melakukan pembelajaran di kelas itu kan Bu Tara pasti merasa, kok aku ternyata unggul di hal ini, tapi aku merasa kurang di hal ini. Nah, boleh coba diceritakan keunggulan yang Bu Tara miliki ketika pembelajaran kemarin itu apa? Jadi jujur memang saya sangat merasakan itu ya Bu, jadi saya kayak mohon maaf ini ada bangga gitu ya, karena tadi salah satunya yaitu saya dari rumah kan sudah ini ada wacana untuk menerapkan teknik stop, karena kebetulan pembelajaran kemarin itu kan saya mengawali anak-anak itu kan setelah liburan ya Bu ya. Jadi saya membayangkan waduh ini kayaknya nanti kurang kondusif ini. Nah, terus saya searching, saya ada teknik stop dan saya coba untuk menerapkan, dan alhamdulillah berhasil ya. Dan dari situ yang menurut saya menjadi keunggulan saya dalam pembelajaran kemarin. Iya, penggunaan teknik stop tadi ya Bu ya. Dengan yang dilakukan dari awalnya itu bagaimana Bu cara mengidentifikasi kalau siswa itu memang butuh untuk difokuskan, dan dengan cara bagaimana? Jadi saya ceritakan sedikit ini mengenai yang menurut saya keunggulan ya. Jadi saya berpikir itu begini, anak-anak ya dengan tadi kondisinya setelah liburan, ini nanti tidak kondusif, artinya kemudian saya giring anak-anak, saya suruh
menuliskan anak-anak saya suruh sendiri untuk merasakan perasaan yang mereka bawa dari rumah. Jadi anak-anak berangkat ke sekolah itu kan dalam kondisi yang bermacam-macam ya, kan banyak hal. Ada yang dari bangun tidur saja, ini ada yang sudah senang, Iya, alhamdulillah ini sekolah, ada yang sekolah mana ya dan lain sebagainya dengan berbagai macam faktor. Di situ saya giring anak-anak saya suruh menuliskan perasaan yang mereka bawa dari rumah. Tujuannya tuh saya ingin tuh mereka semuanya satu, merasakan satu, yaitu fokus dan semuanya merasa senang. Iya, tidak ada yang apa namanya sedih dan lain-lain, tidak ada. Ya itu caranya bagaimana saya bisa menjadikan satu perasaan mereka biar senang dan fokus menggunakan teknik stop. Saya suruh memejamkan mata begitu ya kemarin. Terus saya sounding lah ya dengan hal yang positif, setelah sounding, kemudian saya suruh menarik nafas ya, salah satunya ya relax. Jadi kuncinya adalah dari relax. Jadi merasa sedih, marah atau apapun dia bisa relax, kemudian buka mata, tentu sangat berbeda rasanya. Mereka hening dan kondusif dan fokus untuk bisa menerima pembelajaran saya pada hari itu, Bu. Iya, memang saya kemarin memperhatikan memang teknik yang jenengan aplikasikan itu dan cara-caranya itu sudah tepat sekali Utara. Dan saya sendiri juga merasakan karena saya juga mengikuti apa yang Utara soundingkan itu. Iya, benar sekali. Nah, dari kelebihan yang sudah Utara ceritakan ini ya, sekarang kita beralih ke kekurangan ini Bu ya. Bukan kekurangan sih sebenarnya, apa ya Bu? Sesuatu yang kurang kita kuasai ya. Itu yang bagian mana Utara? Ya, itu yang jadi PR yang saya bawa pulang ya, yang saya tunggu-tunggu lagi ya, bisa berbincang ini Bu. Kekurangan yang saya rasakan itu yang sedikit saya sayangkan, ya tidak apa-apa kan Bu ya, kita sebagai guru harus selalu itu. Yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya sadar kalau kemarin itu sekali saya hanya bisa menerapkan satu macam saja, yaitu pembelajaran berdiferensiasi proses. Padahal sebenarnya bisa loh memungkinkan sekali kita dalam pembelajaran itu melakukan semuanya atau ya lebih dari satu lah minimal. Di situ kan ada macamnya, bisa menghasilkan produk sebenarnya. Di situ saya merasa eman gitu ya, kayak menjadi sebuah kekurangan dalam diri saya pada pembelajaran kemarin. Jadi di sini menurut Utara ini yang kurang dikuasai adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Utara. Karena Utara berpendapat bahwa seharusnya kemarin itu Utara mampu untuk menerapkan lebih dari satu diferensiasi itu ya Bu ya. Nah terkait itu Utara jelaskan, Utara kepikiran bagaimana caranya aku untuk meningkatkan dan menggali potensiku terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang strategi-strategi yang sudah disusun sama Utara itu apa yang ada di idenya Utara? Ya tentu ya Bu, tadi saya membawa kegundahan itu, terus saya ingin memperbaiki, jujur saya ingin memperbaiki pembelajaran saya agar maksimal. Yang strategi yang saya ingin terapkan pertama tentunya sekarang ini saya lakukan, yaitu saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman penggerak, salah satunya Mbak Kika, calon guru penggerak. Iya, saya siap. Bisa juga saya nanti akan, rencananya saya akan lebih giat lagi yang membuka platform Merdeka Belajar ya, yang sudah bebas kita akses. Bisa juga saya akan lebih giat lagi untuk membuka pembelajaran yang ada di YouTube, dan saya akan berkolaborasi dengan teman-teman senior di MCM. Jadi strategi yang Utara rancangkan ini ya, dia berkolaborasi dengan guru penggerak juga, termasuk saya juga belajar dari platform Merdeka Belajar, webinar ya Bu ya. Dari strategi itu kan jelas Utara pengen ya ada jadwal-jadwal tertentu gitu Utara. Contohnya Senin aku mau belajar dengan Bu Kika tentang ini, Selasa webinar atau bagaimana seperti itu. Jadi itu jadwal yang sudah tersusun ya Bu. Tentunya yang pertama itu pertemuan dengan BMP itu kan sudah alhamdulillah di mata pelajaran PAI itu terjadwal. Jadi rutin setiap 1 bulan sekali. Kemudian kalau untuk saya mengakses YouTube atau platform Merdeka Belajar itu biasanya saya lakukan ketika yang weekend gini Bu. Jadi seperti
hari ini Sabtu, Minggu saya lakukan. Kemudian untuk berkolaborasi dengan Vika, sebenarnya segera mungkin ya saya akan melakukan itu. Saya dapat ilmu dari Oke baik Butara, jadi Butara sudah istilahnya di sini sudah membayangkan, wah aku sudah punya jadwal sendiri. Di sini bikin juga digunakan untuk belajar. Itu sangat luar biasa, maksudnya itu ada nilai mandiri dalam diri Butara untuk belajar sepanjang hayat lah Butara. Itu bagus sekali Butara, dan itu merupakan suatu keunggulan yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan. Baik sekarang kira-kira dalam adakah partnernya atau teman atau yang memotivasi atau juga yang ikut mendampingi Butara untuk saya bisa menjalankan strategi saya tadi, tentunya ya diawali dengan kepala sekolah ya Bu, yaitu tadi dengan saya bisa mengikuti pertemuan MGMP dan webinar-webinar lain. Saya butuh didampingi kepala sekolah untuk perizinan dan lain-lain. Kemudian ya tentunya teman-teman sejawat saya, termasuk teman-teman yang Guru Penggerak dan Vika, lalu teman-teman senior di MGMP itu juga saya perlu sekali untuk pendampingan dari beliau. Oh, seperti itu. Jadi dari teman-teman ya Bu, teman-teman sejawat berkolaborasi, ya, dan kemudian juga teman-teman di anggota MGMP. Ya, benar-benar sekali Butara bahwa memang kita itu harus berkolaborasi. Memang kita nggak bisa kalau kita hanya sendiri. Ya benar. Karena ilmu itu kan juga banyak sumbernya, nggak hanya dari satu sumber saja. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita lanjut ke indikator ini Butara. Ketika Butara merasa bahwa oh ternyata kompetensiku sudah lebih bagus dan aku bisa mengaplikasikan apa yang kekuranganku tadi. Nah, itu indikatornya apa, Bu? Saya itu punya indikator dari itu tadi. Yang pertama, ketika saya bisa melakukan pembelajaran itu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga anak-anak itu nanti tidak jenuh. Itu satu. Kemudian ya tadi saya bisa memaksimalkan daripada pembelajaran berdiferensiasi. Saya merasa saya ingin sekali menerapkan itu, semua macamnya saya terapkan, sehingga nanti semakin banyak saya menerapkan macam-macam pembelajaran diferensiasi, otomatis nanti KSE yang muncul akan semakin banyak daripada peserta didik tadi kan. Iya, benar sekali. Memang kompetensi sosial emosional di sini memang perlu sekali untuk dikembangkan karena nanti terkait dengan profil pelajar. Apalagi kan materi yang saya bawa adalah materi keagamaan. Benar sekali Butara. Iya. Baik Butara, dari bincang-bincang kita ini Butara ya, apa yang sudah Butara dapatkan? Saya mendapatkan sangat banyak ya. Yang jelas yang dari awal saya ingin dapatkan saya sudah dapatkan, alhamdulillah, yaitu dengan Bu Vika ini saya lebih percaya diri lagi tentang langkah-langkah selanjutnya yang apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki daripada kekurangan saya lebih mantap lagi untuk melakukan itu. Jadi motivasi saya hari ini itu saya mendapatkan motivasi dari Bu Vika. Terima kasih Butara. Iya, saya lihat juga memang ide yang Butara sampaikan tadi dari perbincangan kita juga luar biasa Butara. Butara mampu menganalisis apa yang harus aku lakukan untuk menutupi kekurangan saya tadi, jadi meningkatkan kompetensi. Iya benar, solusinya dari Butara memang saya akan mengacungi jempol. Nah, kira-kira ini adakah yang pengen ditanyakan atau diperbincangkan lagi Butara? Kalau untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Nanti ya tadi saya tunggu kolaborasi selanjutnya yang Bu Vika. Iya pasti itu. Nah, sekarang saya mau memberikan pembalik ya Butara terkait dari observasi saya ketika Butara di kelas. Nah, sejauh yang saya perhatikan memang Butara sudah bagus dalam melakukan pembelajaran. Dilihat dari persepsi, kegiatan ini dan penuntut juga refleksi sudah semuanya tercakup di situ. Nah, kemudian ada beberapa hal di sini selain teknik SNOT, kemudian pengintegrasian KSE dan juga pembelajaran diferensiasi yang menurut Butara memang masih menggunakan diferensiasi proses. Mungkin ada baiknya di sini ketika melakukan ice breaking ya Butara. Butara ingat nggak kalau ice breakingnya itu ditaruh di penutup ya? Iya, di penutup dari mau salam itu loh Bu, saya aja ice breaking. Iya, enggak apa-apa, memang Butara sudah bagus. Cuman alangkah baiknya jika ice breaking
itu ditaruh setelah anak-anak itu mempresentasikan jawaban di papan tulis itu. Nah, tujuannya kan nanti setelah anak-anak itu kacau kan setelah Iya betul. Iya. Maju gitu ya. Iya, itu nanti anak-anak fokus lagi. Jadi anak-anak akan fokus untuk mendengarkan Butara waktu penguatan materi, ya seperti itu. Tapi semuanya overall sudah terbungkus dengan baik kok Butara. Iya, itu saja yang bisa saya sampaikan Butara ya. Jadi bincang-bincang kita apa bisa diakhiri? Ya, terima kasih Butara ya. Sama-sama Mbak Dika, terima kasih juga ya. Sama-sama. solusinya. Assalamualaikum Butara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.